Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarun min qadar. La yughni, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kecukupan, maksudnya manfaat, hadarun, kewaspadaan, min qadarin, dari keputusan Allah. Apa maksudnya la yughni hadarun min qadar? Di antara maksudnya, kalau Allah itu sudah menentukan sesuatu, walaupun kita usaha untuk hati-hati, untuk waspada, maka tetap saja apa yang ditentukan Allah akan terlaksana juga, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ya, contohnya yang terjadi pada semua manusia, umpamanya semua manusia secara umum ingin umur panjang. Hati-hati makan, hati-hati minum, hari-hari olahraga. Tetap saja keputusan Allah berjalan, kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya wafat. Dulu kita punya teman cerita. Di cerita ini bukan untuk ditiru, diambil pelajaran. Ini sukanya orang ini ngebut. Kalau naik sepeda motor itu sukanya ngebut. Ngebut sampai gasnya pol lah, rata-rata dia sukanya kalau naik sepeda motor gasnya pol. Maka suatu hari dia ini merasa hatinya itu khawatir kalau terjadi kecelakaan. Maka dia naik sepeda motor itu tambah pelan, tambah pelan, tambah pelan. Asalnya ibaratnya 100 km per jam ke atas, hari itu dia turunkan menjadi 80. Tambah nggak enak aja hatinya, diturunkan lagi 60. Tambah nggak enak aja, diturunkan lagi 50. Tambah nggak enak aja sampai terakhir 10 km per jam. Sampai benar-benar lirih. Tengah-tengah dia dalam kondisi lirih itu, tiba-tiba ada mobil nyerempet dia, akhirnya masuk selokan. Patah kakinya, patah tangannya. Maka dia ini cerita, Masya Allah, perasaan saya ini mau hati-hati. Ternyata justru saya pelan itu kena serempet mobil, katanya. Seumpama saya ngebut seperti biasanya, ya gubuk itu sudah saya lewati, saya nggak keserempet di situ, saya sudah jauh ratusan kilometer ke depan. Di manusia itu kadang-kadang perasaannya mau hati-hati, justru di situ itu masalahnya ketika dia hati-hati justru. La yughni hadarun min qadarin. Takdir itu terus berjalan. Nah, terus bagaimana Pak kewajiban kita sebagai hamba Allah? Itu kewajiban kita itu bagaimana menghadapi ini? Apa enggak perlu waspada, enggak perlu hati-hati? Bukan begitu. Hati-hati itu termasuk salah satu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Hai orang-orang beriman, hati-hatilah. Maksudnya kita ini jangan merasa bisa mengendalikan suasana dan keadaan. Yang mengendalikan suasana keadaan itu hanya Allah sahaja. Namun Allah mawon, maka bagaimana 24 jam kita itu selalu ta'alluq, selalu bergantung, bertawakal, bersandar hanya kepada Allah. Di antara pembuktiannya dengan memperbanyak doa 24 jam. Ya Allah, tolonglah saya, tolonglah urusan saya, keluarga saya, anak cucu saya. Ya Allah, jagalah calon istri saya, calon suami saya. Lah kok begitu kenapa Pak? Ya mulai sekarang didoai, ini tanda nanti akan dapat suami yang soleh, istri yang solihah.
Jadi kalau nggak didoai, akhirnya dapat tubrukan di jalan nanti. Sepertinya jalan-jalan ternyata dapat istri di pinggir jalan karena nggak pernah doa. Akhirnya dapat istri murahan semurah ban mobil atau pentilnya ban. Akhirnya terjadi hubungan yang tidak baik dengan calon istrinya. Itu ternyata tanda nggak pernah doa. Akhirnya dapat partner yang tidak baik. Akhirnya kalau nggak tobat, muncullah generasi yang ambur dan adul-adul. Wa du'a dan doa yang memberikan manfaat, bermanfaat. Mimma nazala dari perkara yang telah terjadi, wa mimma lam yanzil dan dari perkara yang belum terjadi. Perkara yang belum terjadi seperti yang saya bicarakan tadi. Doakan anak cucu yang belum lahir. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Nabi Ibrahim doa untuk mendoai perkara yang belum datang. Ya Allah, kirimkanlah ke Mekah ini yang sedang kami bangun Ka'bahnya utusan yang dari kalangan mereka mengajari mereka agama. Nabi Ibrahim wafat, doanya belum tampak muncul di Mekah. Selepas Nabi Ibrahim wafat, muncul lagi Nabi Musa. Jaraknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 1000 tahun. Selepas Nabi Musa 1000 tahun, muncullah Nabi Isa. 2000 tahun doanya belum muncul. Kemudian terus beliau doa lagi. Doa lagi. Terus muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas 500 tahun dari terutusnya Nabi Isa. 2500 tahun selepas Nabi Ibrahim doa, kurang lebih doanya baru tampak muncul di Mekah. Itu doa manfaat untuk perkara yang belum datang contohnya. Kalau contoh doa untuk perkara yang sudah datang, ceritanya Sayyidah Hannah, ibunya si Maryam. Begitu hamil itu sudah terjadi atau belum toh? Sudah kan? Hamil sudah terjadi atau belum? Ya, perkara sudah terjadi. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Begitu hamil didoai, ya Allah, tak niatkan anak ini hanya untuk agama. Begitu lahir didoai lagi. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Beliau doa untuk putrinya yang lahir, ya Allah, saya minta Maryam ini dan anak cucunya yang belum datang Engkau selamatkan dari syaitan yang terlaknat. Akhirnya Maryam jadi wanita yang paling solihah di zamannya. Bahkan mungkin di sepanjang masa termasuk paling solihah wanita di muka bumi ini namanya si Maryam itu. Punya putra namanya Nabi Isa. Yang Nabi Isa itu manfaatnya sampai hari kiamat sana, nanti akan datang lagi ke bumi sebagai umatnya Rasulullah SAW, mempersatukan umat, kemudian umat ramai-ramai amal agama lagi, akhirnya datang pertolongan Allah yang tidak terbatas, tidak terukur, tidak terkira, tidak terangan-angankan. Ini adalah dari doanya si Maryam. Doanya ibunya Maryam yaitu Hannah. Sampai para ulama dulu itu bilang di antara
cara doa kita itu biar makbul, sebutkanlah nama-namanya orang soleh yang diridhai Allah. Akhirnya Allah melihat kita itu dengan senang karena kita menyebut kekasih-kekasihnya. Di antara keluarga yang sangat dikasihi Allah adalah keluarganya Imran. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Ini doa yang biasa digunakan untuk nyuwuk orang-orang yang sulit melahirkan. Hannah waladat Maryama. Hannah telah melahirkan Maryam. Maryamu waladat Isa. Maryam telah melahirkan Isa. Ini menyebutkan cerita Hannah, kemudian Maryam, kemudian Nabi Isa. Nah ini zikrus salihina yunzilur rahmata, kata para ulama. Menyebutkan orang-orang soleh menurunkan rahmatnya Allah. Nah di antara nama rahmat adalah qabulud da'wah, terterimanya doa-doa. Kemudian doa, ukhruj ayyuhal maulud, keluarlah wahai si jabang bayi. Biiznir Rabb al-Ma'bud, dengan izinnya Tuhan yang disembah. Langsung bayi itu mudah keluar. Keluar dari perut ibunya. Ibunya sehat walafiat, langsung bisa lari pagi. Jadi doa yang fa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Maka dalam hadis yang telah lalu, ta'arrafillah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalanlah dengan Allah waktu masih longgar, maka Allah akan mengenali kamu ketika terjadi kesulitan pada kamu. Jadi maksudnya waktu kita dalam keadaan tidak ada kesulitan, kita banyak doa, banyak amal, itu manfaat ketika kita ada masalah yang akan datang. Waktu mondok suka tahajud, suka wirid, takwa, begitu pulang makomi semua urusannya dimudahkan. Rizki mudah, mertua ramah, istri cantik, masya Allah. Kalau santri putri gimana? Wah, suami suka beri uang pada istri. Omah gede, magrong-magrong, gak usah kerja. Mangan nganggur, akhirnya dadi kaya pelendungan. Kelemon. Ringkasnya amalan itu penting. Ya ini babnya bab doa. Doa itu penting untuk perkara yang setelah terjadi ataupun yang belum terjadi. Wa innal bala'a, dan sesungguhnya musibah, la yanzilu, sungguh musibah itu turun, fayalqahu du'a, maka doa menemui musibah itu. Musibah turun, orang yang kena musibah berdoa. Ini dilihat dari segi asbab, bukan dilihat dari segi ketentuan Allah. Kalau dilihat dari segi ketentuan Allah, apa yang ditentukan Allah akan terjadi. Nah di antara yang ditentukan Allah itu, kalau orang diuji kemudian dia doa, ini tanda ujiannya akan selesai itu, tulisannya selesai itu. Jadi kalau diuji malah tidak ingat pada amalan, tidak ingat pada Allah, maka ujiannya tidak selesai-selesai, terus bertubi-tubi, nggak putus-putus. Faya'talijani, maka doa dan musibah saling dorong-mendorong. Kalau kuat doanya, ya musibahnya selesai. Kalau doanya sambil ngantuk, ya musibahnya menang. Ila yaumil qiyamah, perkara ini terus akan berlangsung sampai hari kiamat. Musibah datang pada umat akhir zaman, datang Ya'jud Ma'jud. Maka Nabi Isa doa, ya Allah, Ya'jud Ma'jud merusak bumi, ya Allah datangkanlah pertolongan pada kami orang-orang iman ini. Maka Allah turunkan sakit yang merata pada kalangan Ya'jud Ma'jud. Sakitnya seperti sakit bisul. Akhirnya rata sakit, mati bareng. Nah, di Ya'jud Ma'jud itu matinya bareng sak dunia. Masya Allah, selepas mati bareng sak dunia isinya bangkai semua. Maka Nabi musibah datang lagi, bau bangkai yang tidak tertahankan. Nabi Isa doa lagi, maka datanglah pertolongan Allah. Allah kirimkan makhluk-makhluknya berupa burung gede-gede, ngangkati bangkai-bangkainya Ya'jud Ma'jud, dibuang di lembah yang hanya Allah tahu
di mana letak lembah itu sampai bumi bersih lagi. Nah, termasuk adabnya doa itu kalau kita ini doa dan tidak putus asa. Gitu. Jadi kalau orang itu doa terus bilang saya sudah doa nggak manfaat, mulut busuk ini, mulut busuk. Nah ini yang menyebabkan doa kita akhirnya tidak disukai oleh Allah. Padahal sudah kita terangkan doa itu sendiri itu sudah merupakan ibadah besar. Rawahul Bazzar telah meriwayatkannya wal Hakim. Waqala Hakim mengatakan sahihul isnad, hadis tadi adalah sahih sanadnya. Qauluhu sabda Nabi ya'talijani, artinya ayyatadafa'ani, keduanya saling tolak menolak, dorong mendorong, mana yang lebih kuat. Maka kalau doa itu yang serius disertai dengan perbaikan diri, disertai dengan takwa, Allah janjikan orang-orang takwa akan diterima amalannya, termasuk namanya amalan adalah doa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan-amalannya orang yang takwa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah